Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para penerus risalahnya. Dan insyaallah kita termasuk penerus risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mewakili takmir Masjid Ar-Rayyan, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada Ustadz Ahzami Sami'un Jazuli dari Jakarta beserta rombongan Ustadz Abdurrahman Baraja dari Masjid Al-Irsyad Surabaya, yang insyaallah sebentar lagi akan menyampaikan kajiannya dengan tema istiqomah dan perjuangan. Untuk itu perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa ketika nanti masuk waktu Isya, mohon kajian break sejenak untuk kita kumandangkan azan Isya. Setelah itu kajian dilanjutkan kalau memang belum selesai. Nanti kita sholat Isya berjamaah setelah kajian dinyatakan selesai. Untuk lebih segera dimulakan, acara ini nanti akan dipimpin oleh Ustadz Abdurrahman Baraja dari Masjid Al-Irsyad. Dan kepada jamaah kami mohon softnya untuk ditata supaya ketika kita nanti membawakan sesuatu bisa lebih mudah. Agak diberi jarak karena tempatnya cukup. Ketika tempatnya cukup mohon diberi jarak supaya nanti teman-teman takmir yang berjalan tidak canggung di depan antum semuanya. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kepada Ustadz Abdurrahman Baraja kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Ar-Rayyan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT di majelis yang mulia ini. Dan kami bersyukur pada malam hari ini kami selaku koordinator dari kajian bulanan Ar-Rayyan ini dapat mengundang seorang mubaligh, seorang guru, yaitu Ustadz Ahzami Sami'un Jazuli. Beliau dari Jakarta dan beliau memimpin sebuah pesantren Darul Hikmah di Jakarta. Beliau adalah seorang lulusan dari Al-Azhar Mesir, Kairo. Insyaallah pada malam hari ini beliau akan menyampaikan suatu tema yang penting sekali yang berkenaan dengan perjuangan dan istiqomah. Kita tahu kita ini tidak luput dari apa yang kita mau. Macam-macam lah kemauan, dan kemauan kita ini bisa berhasil lewat perjuangan, dan perjuangan ini bisa berhasil lewat kualitas keistiqomahan kita. Mungkin akan lebih detail masalah ini akan diterangkan oleh Ustadz Ahzami Sami'un Jazuli
agar menjadi motivasi untuk kehidupan kita selama ini. Baiklah, untuk tidak panjang lebar pembukaan apa yang saya sampaikan ini, kami serahkan kepada Ustadz Ahzami Sami'un Jazuli untuk mulai menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nas'aluhu al-istiqamah wassalatu wassalamu ala rasulillah murabbi hadhihi al-ummah wa ala alihi wa sahbihi ahli sunnati wal jamaah. أما بعد فقال الله عز وجل في كتابه الكريم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Pejuang-pejuang dakwah, pecinta Al-Quran dan Sunnah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tema kehidupan yang sangat penting yang sering disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah al-istiqamah. Ulama mendefinisikan apa itu istiqamah. Al-istiqamatu maknaha al-iltizamu bi ta'alimid din. Iltizam, komitmen, konsisten dengan seluruh ajaran Islam. Di masjid kita Islami, di luar masjid kita Islami, dalam rumah tangga kita Islami, dalam berbisnis kita Islami, dalam berpolitik kita Islami, di dalam berbangsa bernegara kita Islami, ketika kita menjadi rakyat biasa Islami, ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin Islami, itulah istiqomah ya ibadallah. Istiqomah ini khususnya istiqomah dalam perjuangan, dalam dakwah, dalam jihad, dalam tarbiyah. Ini kita akan bahas melalui dua bab. Bab yang pertama, ahamiyatul istiqamah, urgensi atau pentingnya istiqamah. Kenapa kita harus istiqamah ya ibadallah? Yang kedua, awamil, faktor-faktor yang menjadikan kita istiqamah, atau kaifiyah, bagaimana caranya agar kita sampai menghadap Allah, meninggalkan dunia yang fana ini, kita tetap istiqamah, komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, memegang teguh Islam, ya, bagaimanapun kondisinya ya ibadallah. Ini yang insya Allah kita akan kaji bersama-sama. Kita mulai dari al-babul awal, bab pertama. Urgensi istiqomah pertama, annaha amrun rabbaniyun. Istiqomah adalah instruksi Allah, perintah Allah. Bagi seorang muslim yang cerdas, yang faham akan keislaman, adalah tidak ada di dunia ini perintah instruksi yang lebih penting daripada perintah Allah. Di dalam surat Hud, ayat 112 kita diperintahkan oleh Allah untuk istiqamah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Maka istiqomalah kamu wahai Rasulullah dan orang yang bertobat bersamamu. Istiqomalah kamu wahai Rasulullah sebagaimana kamu diperintahkan dan orang yang bertobat bersamamu. Jadi logikanya ya ibadallah, kalau Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang terbaik, hamba Allah yang paling mulia, Rasul yang paling mulia,
orang yang pasti masuk surga, masih diperintahkan untuk istiqomah. Apalagi siapa? Kita semuanya. Hafizakumullah. Maka tidak ada di dunia yang lebih penting daripada perintah Allah, saudara sekalian. Hafizakumullah. Yang kedua, annaha amrun tsaqil. Perintah Allah ini yang bernama istiqomah adalah perintah yang berat. Seperti apa gambaran beratnya istiqomah, apalagi di zaman fitnah seperti ini. Nabi hidup di zaman di mana takwa lebih dominan daripada fitnah. Sementara kita hidup di akhir zaman ini, yang lebih dominan fitnah atau takwa, Bapak Ibu? Masya Allah. Berarti istiqomah di zaman fitnah ini lebih berat daripada zaman dahulu. Di zaman dahulu saja Nabi SAW saking beratnya istiqomah sampai rambutnya memutih. Bapak yang soleh, ibu yang solehah, kita bisa membaca kitab-kitab tafsir bil ma'thur seperti tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Ad-Durrul Manthur dan tafsir yang lainnya. Di situ ada hiwar, dialog antara Nabi dengan sahabatnya. Suatu saat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau cepat beruban?" Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan keheranan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi belum terlalu tua tapi rambutnya sudah beruban. Kenapa? Lalu Nabi menjawab, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Ya, aku beruban, ya, cepat beruban, rata dengan uban ini karena surat Hud dan saudara-saudaranya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayat yang mana dari surat Hud?" Lalu beliau membacakan ayat 112, ayat-ayat terakhir yang berbunyi, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka istiqomalah kamu wahai Rasulullah, sebagaimana kamu diperintahkan oleh Allah, wa man taba ma'aka, dan orang yang bertobat bersamamu. Jadi begitu beratnya istiqomah, berada di jalan yang lurus, ya ibadallah, ya, sesuai dengan Islam, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ini berat agar supaya tidak melampaui batas. Wala tatghaw, janganlah kalian melampaui batas, janganlah kamu menjadi taghut. Ya, ini berat. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun belum terlalu tua, rambutnya memutih. Bapak yang soleh, ibu yang solihah, khususnya ibu-ibu yang solihah, berbahagialah seorang istri apabila suaminya masih muda, rambutnya sudah beruban. Semoga itu tanda istiqomah atau tanda banyak utang, Pak. Masya Allah, ya, Masya Allah. Makanya dalam Al-Fiqhul Islami, rambut yang beruban, ya tidak boleh diapakan, Pak? Ya, makruh. Ya, itu menjadi nur cahaya bahwa kuburan kita sudah. Pak, kalau setiap orang tua di dunia ini ya meyakini bahwa kuburannya sudah dekat, itu ingat Allah atau ingat kekuasaan, Pak? Pak, ingat Allah atau ingat kekuasaan? Ingat mati atau ingat kekuasaan? Di dunia ini masih banyak enggak orang tua tapi masih ingin syahwatnya dunia, kekuasaan masih ada, Pak? Di negara mana, Pak? Di benua mana, Pak? Afrika atau Eropa, Pak? Makanya tema ini penting buat saya yang sudah tua agar kita semua istiqomah, ya ibadallah. Itu yang kedua.
Yang ketiga ya, begitu pentingnya istiqomah ya ibadallah, sampai setiap hari minimal 17 kali kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar kita selalu istiqomah, berada di jalan yang lurus. Surat yang kita tidak sah solat kita kalau tidak membaca surat tersebut. Surat apa Pak? Di antara surat tersebut ada ayat apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Ulama tafsir mengatakan, di dalam tafsir bil ma'thur ya ibadallah, ulama ya menafsirkan as-siratal mustaqim, tepatnya tafsirnya para sahabat, mereka berbeda tapi intinya sama. Ini satu dalil bahwasanya boleh berbeda di dalam masalah agama termasuk tafsir selama perbedaan itu bersifat tanawwu, bersifat variatif. Sebagian sahabat mengatakan al-mustaqim, as-siratal mustaqim adalah ittiba'ul Quran, mengikuti Al-Quran. Sahabat yang lain mengatakan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Sahabat yang lain mengatakan ittiba'ul Qur'an, ittiba'ul Islam, mengikuti dinul Islam. Berarti sama persis atau beda Pak? Tetapi saya bertanya, perbedaan seperti ini bertolak belakang atau perbedaan yang bersifat variatif? Karena agama Islam adalah agama yang kita semua harus mengikuti Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, wahai saudaraku, ya akhi atau ya ustadz, bukankah saya ini sudah Islam dari kecil? Kok masih minta kepada Allah agar diberikan petunjuk mengikuti agama Islam? Padahal kita sudah beragama, ya kan Pak? Kalau ditanya masirru fi dzalik, apa rahasianya? Bapak yang saleh, ibu yang salihah, Bapak kalau ditanya apa rahasianya? Allah menyebut ihdinas siratal mustaqim. Kita diajari oleh Allah untuk minta kepada Allah petunjuk atau jalan yang benar, yaitu Islam. Padahal kita semua sudah beragama. Jawabannya apa Pak? Kalau Bapak nanti pulang ditanya istrinya dan anaknya, tadi belajar tafsir, kenapa itu Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim, kita minta diberikan petunjuk jalan Islam, padahal kita sudah beragama Islam. Jawaban yang benar apa Bapak Ibu? Yang pasti benar adalah wallahu a'lam, Allah yang tahu, karena memang Quran firman Allah. Tetapi Bapak kalau ngambil kuliah lagi jurusan S3 ya, jurusan tafsir S3, ujian masuk ada pelajaran tafsir. Soal yang pertama Bapak jawab wallahu a'lam. Soal yang kedua Bapak jawab wallahu a'lam bissawab. Salah atau benar Pak jawabannya? Benar. Lulus atau tidak Pak? Wallahu. Jangan sampai anak kita nanti ujian jawabannya wallahu alam. Memang benar, tapi tidak. Nah, inilah pentingnya kita ngaji bersama. Ulama tafsir mengatakan, kenapa kita sudah Islam masih minta Islam setiap saat? Mereka menjawab, li'anna hajatana ilal Islam mustamirratun bistimrari ta'alimil Islam walaysat maksuratan alal ibtida. Karena kebutuhan kita kepada Islam itu terus menerus, kontinu, sesuai dengan kontinuitas ajaran Islam, tidak sebatas awal kita masuk Islam. Bapak Ibu sekalian, mari saya bertanya. Di masjid jelas rata-rata orang di masjid taat beragama Islam, sholat berjamaah, zikir, mendengarkan ceramah. Tapi begitu ya ibadallah, kita berpolitik, kita berbisnis, ada nggak Pak orang beragama Islam
dalam berpolitik menghalalkan segala caranya, walaupun bertentangan dengan ajaran Islam. Ada nggak Pak? Kalau kita tanya agamanya apa Pak? Di KTP agamanya apa? Pak, itu terjadi atau ngarang-ngarang? Di benua mana itu Pak kira-kira? Jangankan orang awam, ustadz sekalipun, penceramah sekalipun, ya ibadallah, ini nyeramai diri sendiri. Sekedar contoh Pak, habis ceramah ini, Masya Allah, banyak orang yang tertarik, termasuk ibu-ibu atau perempuan tertarik. Yang ngaji diantaranya anak baru tamat SMK, gadis baru tamat SMK, umurnya berapa itu Pak? Setelah pengajian datang kepada ustadz penceramah, Ustadz, Masya Allah, Hafidhakallah, saya tertarik kepada ceramah Ustadz dan sekaligus saya curhat Ustadz, saya sudah tamat SMK, ingin punya suami seperti Ustadz. Kira-kira Ustadznya segera atau lemes? Segera atau lemes Pak? Pak Ustadz, ada gadis Masya Allah menawarkan agar jadi istri kedua atau ketiganya, kira-kira segera atau lemes Pak? Bisa tergoda nggak Pak? Bisa tergoda nggak Pak? Karena Ustadz juga. Nah, paham Pak? Makanya kita butuh istiqomah. Dalam ceramah pun juga butuh Islam. Apalagi dalam bisnis, berpolitik, ya ibadallah. Yang biasanya orang berpolitik dan berbisnis itu maunya menang atau kalah Pak? Pak, maunya menang atau kalah? Menangnya yang jujur atau menghalalkan segala cara? Paham sekalian? Makanya siapapun orangnya, ulama, jamaah, pemimpin, rakyat, semua yang beragama Islam membutuhkan istiqomah. Maka setiap sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Yang keempat, yang terakhir, apa urgensi daripada istiqomah terutama dalam perjuangan, ya ibadallah? Bismillah. Adalah waqi'unal yaum, realitas kita sekarang. Bapak yang soleh, ibu yang solihah, di zaman seperti ini Bapak Ibu sekalian, zaman yang fitnah ada di mana-mana, di depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Yang tidak istiqomah itu hanya orang awam saja atau orang pintar juga ada Pak? Bapak Ibu, yang tidak istiqomah melanggar aturan Allah, berpaling dari ajaran Allah, tidak lurus, adalah orang yang pendidikannya rendah atau ada yang pendidikannya tinggi sampai doktor. Pertanyaannya lagi Pak, yang tidak istiqomah hanya anak muda, ya, remaja saja, atau orang tua juga tidak ingat akhirat, ada nggak Pak? Begitu orang tua nggak ada yang jawab. Apakah banyak yang orang tua di depan saya ini Pak? Ini fakta Pak. Orang soleh dari kecil di pesantren soleh, sholat 5 waktu berjamaah, qiyamul lail, puasa Senin Kamis, menghafal Quran, tiba-tiba menjadi tokoh membelot, tidak berjuang untuk Islam, bahkan memusuhi ajaran Islam, memusuhi jihad, memusuhi amar ma'ruf nahi mungkar, padahal mudanya dulu orang baik. Itu kira-kira ngarang-ngarang atau bisa terjadi Pak? Di benua mana Pak? Makanya menceramai diri sendiri, ya ibadallah. Fakta membuktikan ternyata yang tidak istiqomah bukan hanya orang awam, tapi orang yang dianggap pinter, yang dianggap tokoh, ya ibadallah. Apalagi saya, walaupun doktor akhir zaman, tinggal sisa-sisanya saja ilmu. Orang yang lebih senior, yang alim, ya, bisa saja terpeleset Pak, inzilak, terpelanting dari jalan yang lurus, as-siratul mustaqim. Maka saya melihat tema tentang istiqomah dalam perjuangan ini adalah tema yang sangat penting. Inilah alasan saya pribadi kenapa
saya tertarik diberikan tema oleh panitia yang judulnya Al-Istiqomah, istiqomah dalam perjuangan. Tapi itu baru menurut saya, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu penting nggak, Pak? Kalau nggak penting saya ganti temanya. Temanya indahnya poligami. Pilih yang mana, Pak? Yang pertama atau yang kedua, Pak? Nah, kalau poligami saya cuma bisa ceramah, tidak berani mengamal dengan mapan. Ya. Masuk kepada al-bab tsani, bab kedua. Bagaimana petunjuk Al-Quran dan Sunnah tentang istiqomah? Bagaimana Bapak yang saleh agar istiqomah sampai menghadap Allah Rabbul Jalali wal Izzah, sehingga kita dalam menghembuskan napas terakhir dimudahkan oleh Allah untuk menutup kehidupan dunia yang fana ini dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah al-iltizam bil mabda. Dalam hidup ini kita harus komitmen dengan prinsip. Prinsip Islam adalah la ilaha illallah. Prinsip Islam adalah al-iman, al-usul, masalah-masalah yang pokok. Ya. Jangan sampai menjadi seorang muslim apalagi mengaku menjadi aktivis dakwah pejuang, komitmennya disiplinnya bukan dengan prinsip tapi dengan kepentingan. Apakah kepentingan itu bernama harta, jabatan, kedudukan, ketenaran, ya ibadallah. Naam, kita membutuhkan harta. Membangun masjid yang megah ini butuh harta. Naam. Tetapi ya ibadallah, jangan sampai kita Islam, ya hafizakumullah, komitmen kita karena harta. Juga bukan komitmen karena seseorang, karena tokoh, karena guru. Bukan komitmen juga karena tempat. Di masjid khusyuk, di luar masjid tidak khusyuk. Bukan komitmen hanya karena bulan. Bapak yang salih, ibu yang salihah, biasanya sebagian kaum muslimin rajin sholat berjamaah, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin sedekah. Biasanya nunggu bulan apa, Pak? Setelah Ramadan? Tapi komitmen kita adalah komitmen karena iman, karena mabda, prinsip. Jangankan saya yang awam, kita semua yang baru belajar Islam, manusia terbaik, Pak. Manusia terbaik di dunia ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang sangat hebat. Saking hebatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 5 pendapatnya lebih dulu daripada turunnya wahyu. Di antaranya pendapat beliau agar turun ayat tentang hijab antara laki dan perempuan. Di antaranya agar makom Ibrahim dijadikan tempat sholat. Di antaranya adalah tawaran perang Badar agar dibunuh saja, jangan diganti dengan yang lainnya. Ternyata benar, Pak, turun ayat itu. Saking hebatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai iblis takut kepadanya. Bapak Ibu menghafalkan hadis Nabi yang mengatakan, ya Umar, fa inna iblisa yakhafu minka. Iblis takut kepadamu ya Umar. Jadi kalau ada iblis keluar ketemu Umar, iblis yang lari. Masya Allah. Coba kalau sekarang, Pak, kalau seandainya ada orang namanya Umar bertemu dengan iblis di stasiun Jombang, yang lari siapa, Pak? Yang lari Umar atau iblis, Pak? Itu pun hampir pernah terpeleset, Pak, orang terbaik seperti itu. Di mana kisahnya? Kita tahu semua ya ibadallah, untuk memperbarui saja. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan diberitakan Umar belum tahu, maka Umar marah. Ya, beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi meninggal dunia akan saya penggal lehernya. Pak, sahabat setelah itu diam atau tidak, atau tetap berani memberitakan? Enggak berani. Kita tahu wataknya Umar. Tetapi itulah indahnya berjamaah.
Jamaah tidak hanya Umar saja radhiyallahu anhu, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang lebih dulu masuk Islam. Siddiqu hadil ummah, umat yang paling jujur dalam imannya. Maka beliau memberikan tauiyah, penyadaran, pencerahan pada seluruh umat manusia. Menenangkan dengan ceramahnya yang sangat terkenal, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah meninggal dunia. Tetapi barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan meninggal dunia. Akhirnya Bapak semua sadar, termasuk Umar bin Khattab. Itulah pentingnya nasihat. Makanya dalam hadis ad-dinun nasihah. Jadi orang sehebat beliau jaga butuh dinasihati. Apalagi saya ya ibadallah. Apalagi kita semua hafizakumullah. Jadi komitmen Islam bukan karena orang, walaupun seperti Rasulullah SAW, tapi karena Allah, mabda. Karena tidak sedikit di dunia ini kaum muslimin fanatiknya kepada tokohnya, gurunya, kadang-kadang lebih besar, lebih tinggi daripada komitmennya terhadap Quran dan Sunnah. Pak, zaman sekarang terjadi gak Pak orang seperti itu? Makanya kita agar istiqomah harus tetap iltizam dengan mabda. Mabda kita la ilaha illallah. Makanya kita disuruh selalu memperbarui ya keimanan kita. Jaddidu imanakum. Atau sebelumnya, sebelum hadis adalah ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Jadi bapak yang soleh, ibu yang solihah sudah dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, masih disuruh aminu. Apa artinya Pak? Berimanlah. Padahal kita sudah beriman. Makanya ulama tafsir menafsirkan ai istamirru alal iman. Kamu tetap terus menerus dengan keimanan. Di antara caranya seperti ini. Kita ngajakan pengajian bersama. Berarti Pak kalau iman harus selalu diperbarui, kita ngajinya cukup sebulan sekali atau setiap hari Pak? Sudah isya Pak ya? Ustaz, halal waktu. Yang kedua ibadah Allah adalah al-iltizam bil ghayah. Kita harus komitmen dengan tujuan kehidupan ini. Ya. Jadi tujuan kita jangan ya menceng, jangan melenceng. Tujuan hidup kita ini hanyalah untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup kita menjadi rabbaniyin, orang-orang yang berafiliasi kepada Rabb. Jangan ada manusia yang diutus oleh Allah, diberikan kitab, hikmah dan kenabian, kemudian menyuruh masyarakatnya untuk menyembah dirinya. Tidak boleh. Tapi jadilah kalian manusia-manusia rabbaniyin. Ini yang sering kita baca dalam surat Ali Imran ayat 79. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi seluruh nabi yang diutus oleh Allah tidak boleh menjadikan kaumnya menyembah dirinya, mengkultuskan dirinya. Itu nabi rasul. Apalagi seorang penceramah seperti saya, sekedar penceramah yang yusibu wa yukhti, bisa benar bisa salah, tetapi harus menjadikan manusia rabbaniyin. Jadi orientasi dalam kehidupan kita adalah Rabb Allah. Kita pengajian untuk Rabb,
kita rumah tangga untuk Rabb Allah, kita berbangsa bernegara juga untuk Allah, dan kita ceramah juga untuk Allah. Makanya begitu azan Pak harus berhenti Pak ya. Ya, karena kita ceramah bukan untuk ceramah, tapi ceramah juga untuk Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Ustaz, sampai jam berapa? Berhenti. Atau sebelumnya ada pertanyaan? Ikhwatal iman hafizakumullah. Yang ketiga adalah al-iltizamu bimasdarit talaqqi wa manhajihi. Bagaimana agar kita istiqomah dalam rumah tangga kita, dalam berbangsa bernegara kita, terutama dalam perjuangan kita. Karena bapak dan ibu orang-orang yang aktif dalam perjuangan. Rijalul masjid, aktivis masjid adalah aktivis perjuangan. Bagaimana agar kondisi seperti ini ya ibadallah dijaga oleh Allah sampai akhir hayat kita. Yang ketiga adalah al-iltizam ya bimasdarit talaqqi wa manhajihi. Jadi kita harus konsisten, komitmen dengan sumber perjuangan, sumber kehidupan dan manhajnya, ajarannya, metodologinya. Bapak Ibu sekalian, Islam dinullah yang mempunyai sumber. Sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita harus yakin dalam perjuangan kita ada dalilnya. Ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kita dalam berumah tangga ada dalilnya. Ketika kita berbisnis ada dalilnya. Ketika kita berdakwah ada dalilnya.
Kenapa harus iltizam dengan Quran dan Sunnah? Karena dua sumber itulah yang pasti benar. Sementara ulama yang kita hormati, ya, kiai, penceramah, murabbi yang kita cintai karena Allah, tetap manusia biasa. Yusibu wa yukhti, bisa benar bisa salah. Jangankan kita atau orang tua kita, ulama yang paling alim di Madinahnya Nabi, di kota Madinah, ya, di zamannya, beliau adalah Al-Imam Malik rahimallah, ya. Saking alimnya dan ulama menghargainya, apa kata ulama? La yufti ahadun wa malikun fil Madinah. Jangan sampai ada orang berani berfatwa sementara Imam Malik ada di Madinah. Menggambarkan alimnya beliau. Apa kata beliau? Kullu qaulin yuqbalu wa yurfadu illa qawla sahibi hadhil maqbarah wa asyara ila maqbaratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, setiap ucapan atau pendapat atau sikap atau perbuatan bisa benar bisa salah, bisa diterima bisa ditolak, kecuali sabda siapa, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Pak, kalau ini diterapkan oleh kaum muslimin seluruh dunia, umat Islam bersatu nggak, Pak? Tapi kalau umat Islam yang satu megang omongannya si fulan, yang satu megang omongannya fulan, kayak di negara tertentu yang sebagian masyarakat dulu bingung memilih pemimpinnya. Saat yang mana di sana ada kiainya, di sana didukung oleh, itu di negara mana, Pak? Itu masih banyak nggak orang yang berpikiran seperti itu? Nah, coba kalau ingat ungkapan Imam Malik ini, rahimallah, orang bersatu ya ibadah Allah. Jadi ukuran kebenaran yang mutlak itu adalah Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Sementara guru kita, orang tua kita yang kita hormati, yang kita cintai, yang semoga amalnya diterima oleh Allah, dan kalau punya dosa semua diampuni oleh Allah, tetap sebagai abdun min ibadillah, hamba Allah yang yusibu wa yukhti. Kebenarannya kita doakan semoga diterima oleh Allah. Kalau seandainya salah, semoga diampuni oleh Allah, dan kita tidak boleh menghujatnya. Salafun saleh mengajari kita, kalau ada guru-guru kita yang salah, ya, yang diingat jangan kesalahannya saja. Apakah komentar ulama atau salafun saleh? Sayyi'atuhum ghariqat fi bahri hasanatihim. Semoga kesalahan-kesalahannya tenggelam dalam lautan kebaikannya. Begitu kita menjadi orang yang baru belajar kayak saya, harus menghormati para ulama kita, tetapi kita tidak boleh mengkultuskannya. Maka Nabi di dalam Al-Quran sering disebut abdun, hamba. Tujuannya apa? Agar umat Islam tetap benar akidahnya, tidak menuhankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Yahudi menuhankan siapa, Pak? Sebagaimana Nasara menuhankan siapa, Pak? Paham, Pak? Jadi sumbernya kalau kita pengajian, ceramah, baca YouTube atau artikel apapun namanya, sumbernya yang pasti benar hanyalah Quran dan kemudian metodologi cara memahaminya juga harus benar. Karena bisa saja Qurannya benar, hadisnya benar, yang salah pemahamannya. Mari kita lihat dalam sejarah. Khawarij, Pak, Khawarij itu golongan siapa, Pak? Dulu pengikutnya siapa, Pak? Dulu pengikutnya Sayyidina Ali radhiyallahu. Begitu Ali mau damai dengan sahabat yang lainnya, Muawiyah radhiyallahu anhu, akhirnya mereka keluar, kharaju, maka disebut Khawarij. Orangnya, Pak, dalam riwayat, apalagi ulamanya Ali, apa namanya, militan, Pak, rajin qiyamul lail, ya, bacaan Quran rajin, puasanya rajin. Tapi itu semua tidak cukup. Yang kusuhum al-aqlu, kurang akalnya dalam memahami Quran dan Sunnah. Akhirnya apa, Pak?
Menuduh Imam Ali atau Ali radhiyallahu anhu, menuduh Muawiyah radhiyallahu anhu, menuduh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, menuduh Amr bin As radhiyallahu anhu kafir, Pak. Pak, kalau sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah itu kafir menurut Khawarij, kira-kira saya dan Bapak apa, Pak? Apa, Pak? Kafir atau pir, Pak? Ada ayatnya. Ayatnya adalah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan kitab suci yang diturunkan oleh Allah, maka mereka kafir. Ayatnya salah nggak, Pak? Benar. Yang salah siapanya? Orangnya, pemahamannya. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan kalimatu haq urida bihal batil. Ya. Ungkapan itu benar karena Quran gak ada yang salah, tapi maksudnya yang salah, batil. Ayat dijadikan alat untuk memukul, menghakimi orang yang tidak apa, Pak? Tidak disukai. Bapak yang soleh, ibu yang solihah, kira-kira masih ingat gak, Pak, di zaman Orde Baru ada partai tertentu yang saya sering mendatangi kampanyenya, karena partai orang tua saya, partai kiai saya. Dulu itu kalau kampanye sebagian jurkam membaca ayat wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dulur-dulur, jangan dekat-dekat pohon. Kalau kamu dekat pohon, nanti termasuk orang-orang yang zalim. Itu kira-kira kampanye partai apa zaman dulu, Pak? Pak, ditujukan partai apa itu, Pak? Pak, yang salah partainya atau jurkamnya? Pak, Bapak sekalian, kira-kira Golkar bisa mencari ustadz, mencari kiai untuk melawan ceramah tadi, bisa nggak? Golkar punya fulus nggak, Pak? Sedikit atau banyak, Pak? Sampai sekarang masih banyak nggak? Ketemu Ustadz Jurkam, balas Pak Kiai, dibalas. Ketemu ayat 6 surat Al-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, waspadalah, berjaga-jagalah dirimu dan keluargamu, awas dari naro. Karena dulu ada presiden partai namanya John Naro. Bapak masih ingat gak, Pak? Saya masih ingat, Pak, karena kerjaannya datangin kampanye dulu. Pak, yang salah ayatnya atau orangnya? Kita jangan diam saja mentang-mentang itu partai orang tua kita, partai guru kita. Harus kita luruskan, dan kita sekarang jangan mengulangi kesalahan itu. Jadi yang salah Qur'annya atau cara memahaminya? Atau yang sering dicandakan sebagian orang, Ustaz, kaifal hal? Kama indaka minaz zaujah. Ustaz, gimana kabarnya? Istri Ustaz berapa? Loh, kok nanya istri? Iya Ustaz. Ustaz yang lainnya sudah 2, 3, dan 4. Ustaz berapa? 1, akhi. Masya Allah. Ustaz sudah kaya, sudah terkenal, kok istri cuma 1. Apa kata dunia? Kalau ingin bahagia Ustaz, minimal istri itu 2. Memang ada dalilnya, akhi? Ada Ustaz. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Istri pertama Siti Mawaddah, istri kedua, Pak, itu tafsir Jalalain atau tafsir jalan lain? Jadi yang salah ayatnya atau ustadznya? Karena ustadz juga manu. Jadi ini contoh-contoh di lapangan. Bisa jadi sumbernya benar Quran Sunnah, yang salah adalah pemahamannya. Terus atau sudah capek, Pak? Hah? Terus, Pak. Yang keempat, bagaimana agar kita diberikan istiqomah oleh Allah Azza wa Jalla? Jalan kita benar-benar berada di siratul mustaqim, al-Islam, Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat adalah ikhtiyaru
as-sahib, ya, ya, as-salih, as-sadiq, memilih teman atau memilih sebuah jamaah yang benar, yang jujur. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena teman itu sangat berpengaruh. Di dalam riwayat dikatakan al-mar'u ala dini khalilih. Manusia itu tergantung agama teman dekatnya. Teman dekatnya hobi ngaji, hobi silaturahim, hobi baca Quran, hobi ngapalkan, insya Allah ketularan. Tapi kalau temannya orang fasik, temannya halal haram, ya tidak dibedakan, naudzubillah min dzalik, ya ketularan ya ibadallah. Makanya kita diperintahkan oleh Allah dalam surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 119, untuk selalu bersama orang-orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu harus bersama orang-orang yang benar, yang jujur, benar dalam akidahnya, tidak ada syirik, benar dalam ibadahnya, tidak ada bid'ah, tidak ada khurafat, benar dalam akhlaknya, ya tidak ada campuran-campuran perilaku yang di luar Islam, benar dalam rumah tangganya, menegakkan syariat Allah dalam rumah tangganya, benar dalam berbangsa dan bernegaranya, menyatukan umat di bawah panji-panji iman, karena innamal mu'minuna ikhwah. Itulah orang yang harus menjadi teman kita, karena saya dan manusia yang lainnya ya adalah manusia biasa. Kalau kita sendirian tidak punya teman yang benar Pak, begitu salah ada yang mengingatkan enggak Pak? Begitu males ada yang berikan semangat enggak? Tidak ada. Makanya kita harus berjamaah bersama orang-orang yang baik. Makanya Nabi memerintahkan kita semua sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah. Kamu harus berjamaah, bukan asal jamaah. Jamaah beda dengan majmu'ah. Kalau majmu'ah itu kumpulan manusia, tapi kalau jamaah kumpulan manusia tapi mempunyai manhaj yang benar, ya, sistem yang benar, aturan yang benar, adab yang benar, pemimpin yang benar. Walaupun manusia tetap manusia, tidak berubah menjadi malaikat. Itu perintah Allah Pak. Makanya jangan sendirian. Sudah sering saya ulang-ulang kan, di Jawa Timur ini kalau saya ceramah, jangankan saya, kita yang baru belajar ngaji, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Pak, Imam ahli sunnah wal jamaah, murid Imam Syafi'i rahimahullah, pendiri madhab Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali, itu saja takut kalau sendirian. Pada ahli hadis, Masya Allah, apa kata beliau? Saya takut kalau sendirian. Jadi seandainya ya, istri saya hari ini meninggal, maka hari ini pula saya kawin lagi. Kenapa Pak? Kata beliau, takut nanti malam hari kalau saya tidak kawin lagi, di tempat tidur saya ada syaitan, karena fa inna syaitana ma'al wahid, kata Nabi, wa minal itsnaini ab'ad. Syaitan itu bersama orang yang sendirian. Nah, bapak-bapak ini masih ada yang duda enggak? Jangan sendirian Pak, nanti bersama setan dia hidupnya. Nah, ini beliau Imam Ahmad Pak, rahimahullah, Masya Allah. Nah, sekarang kita seandainya Bapak jadi kiai kayak Imam Ahmad, Bunyai meninggal jam 9 pagi Pak, jam 3 sore Bapak kawin lagi sebagai kiai. Kira-kira ibu-ibu majelis taklim Pak menghormati ibu Bapak, memuji Bapak atau menghujat Bapak? Kenapa Pak? Karena itu sunnahnya imam terdahulu. Kira-kira ibu-ibu menghujat, tidak setuju, menggunakan dalil atau pakai perasaan? Pakai dalil atau perasaan? Sementara kiainya yang kawin lagi tidak punya. Ya Allah Pak Kiai kebangetan, kuburan ibu Nyai ijeh teles durung garing. Pak, itu pakai perasaan atau pakai dalil? Sementara Ustadz yang kawin lagi nggak punya. Ya, kita kembali lagi Pak ya.
Intinya kita harus berjamaah, saudara sekalian. Karena umat Islam, naam lemah, tetapi kalau bersatu padu tidak berani musuh-musuh Islam menghancurkan Islam. Dalam hadis yang lain dikatakan, innama ya'kuludz dzi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala itu menerkam binatang kambing yang jauh menyendiri. Tapi kalau binatang kambing bersatu padu, ya serigala tidak sembarangan berani menerkamnya. Jadi orang-orang kafir di dunia manapun ya ibadallah akan berpikir 1000 kali ya, kalau kita bersatu tidak berani akan menjajah negeri kita, memerangi kita kalau kita semua bersatu. Makanya harus berjamaah agar kita istiqomah ya ibadallah. Selanjutnya ya ibadallah adalah yang ke-6 atau yang ke-9 Pak? Saya gak nyatat Pak. Keberapa Pak? Hah? Iya, yang semangat nomor 5, yang sudah capek nomor 9 Pak ya. Nomor 5 Pak adalah sihatul mauqif minal ibtilaat. Bagaimana agar kita istiqomah Bapak sekalian? Kita harus mempunyai sikap yang benar dari ujian-ujian, cobaan-cobaan. Saya bertanya Pak, yang diuji oleh Allah itu hanya orang beriman atau setiap manusia? Benar Bapak. Karena Allah berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Insan, setiap manusia pasti diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berarti al-ibtila'u waqi'un insaniyun. Ujian cobaan itu adalah realitas kemanusiaan. Manusia mukmin atau kafir, laki atau perempuan, semua diuji oleh Allah. Kaya atau miskin diuji oleh Allah. Pak, biasanya kalau istri suaminya itu miskin, ujiannya apa Pak? Ujiannya apa Pak? Istri kalau punya suami miskin, minal masakin, yang dimasakin mertua dan orang tua, itu biasanya ujiannya apa Pak? Nah, serba tidak berkecukup. Sedih nggak Pak istri punya suami miskin? Takut nggak Pak? Takut. Tapi ketika suaminya diuji dengan kekayaan, ya, suami mendadak kaya, menjadi menjadi direktur PT Adem Ayam Loh Cinawe, gajinya sebulan 200 juta. Semua karyawati, ibu-ibu tertarik. Istri kira-kira senang atau takut juga? Takut apa Pak? Takut suami nambah hafalan Quran atau nambah hafalan hadis? Jadi miskin takut, kaya. Itulah dunia, ibtilaat. Ibtilaat Pak. Kemudian menjadi orang beriman, apakah tokoh, apakah menjadi jamaah biasa, diuji oleh Allah untuk menunjukkan imannya benar atau tidak. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apalagi aktivis dakwah, pejuang-pejuang dakwah diuji oleh Allah. Dan ingat ya ibadallah, ujian aktivis dakwah itu tidak selamanya dari musuh-musuh dakwah. Naam, musuh-musuh dakwah sepanjang masa akan menguji umat Islam yang berdakwah. Bukan umat Islam yang mengekor pada orang kafir Pak, tapi umat Islam yang berjuang. Diuji tidak lepas dari 3 ujian yang semuanya disebut makar. Ujiannya pertama, ya ditangkap dengan alasan pasal sekian, kalau di sekarang. Yang kedua, kalau tidak bisa diusir, jangan sampai pulang ke dalam negeri, usir. Yang ketiga, ya dibunuh, kalau bisa dibunuh dengan alasan apapun. Ini diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 30. Itu berlaku kepada siapapun, walaupun ayat ini turun berkaitan dengan Nabi ketika mau berhijrah, Nabi mau dibunuh. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala?
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذْ, ulama tafsir mengatakan itu maknanya udhkur wakta kada wa kada, ingatlah di waktu itu. Ini cara mentadaburinya adalah merenunginya. Ini sebuah peristiwa yang terjadi masa lampau, masa lalu, dan pasti akan berulang di waktu yang akan. Makanya pakai fi'il mudhari', pakai yamkuru fi'il mudhari', menunjukkan hadir, seolah-olah kita dibikin suasana hadir di mana Nabi ya akan mau dibunuh, ya Nabi rumahnya dikelilingi oleh Abu Jahal CS mau dibunuh. Jadi suasana seperti itu kita tidak sekedar ingat sirah, ingat sejarah, lah, tapi seolah-olah kita hadir dalam peristiwa itu. Sehingga kalau begitu kita waspada atau kita tidur, Pak. Makanya umat Islam harus waspada. Jangan bermimpi orang kafir mau memuji orang Islam yang berdakwah, kecuali orang Islam yang mengekor mengikuti mereka ya dipuji, diberikan penghargaan. Tapi yang berdakwah, berjuang pasti akan dibuat makar, Pak. Nah, ujian seperti itu kita harus ya benar sikap kita. Kalau saat ini terjadi, kita harus sabar walaupun kita tidak boleh minta kepada Allah agar dapat penjara, tidak boleh, Pak, ya. Karena la tatamannau liqa al-adu, jangan ya berharap kamu ketemu musuh, tapi kalau ketemu musuh harus lari atau harus tegar, Pak, ya. Karena penjara itu madrasatu Yusuf alaihissalam, universitasnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika digoda perempuan milih tinggal di istana atau milih tinggal di penjara, Pak? Kalau ustadz sekarang milih penjara atau milih neraka kira-kira, Pak? Milih penjara, takut penjara atau takut neraka? Paham, sahabat? Hafizakumullah. Nah, itu ujian belum seberapa dibandingkan ujian yang nempel pada diri saya, diri bapak, diri ibu. Apa ujian yang nempel? Atau al-ibtila ad-dakhili, ujian yang bersifat internal. Yaitu 8 perkara yang ini ya berulang-ulang sepanjang masa. 8 perkara itulah yang kadang-kadang kalau aktivis dakwah, pejuang, bapak yang soleh, ibu yang soleh, kalau tidak kuat bisa tergoda oleh ighraat, godaan-godaan itu yang bernama keinginan orang tua, anak, istri. Kalau sudah merengek-rengek, nah jangan berjuang yang ngeri-ngeri begitu, udahlah baca kitab kuning saja juga sudah ibadah, nggak usah jihad-jihad, amar ma'ruf itu ngeri. Pak, ada nggak kira-kira orang tua yang begitu? Kelihatannya kan sayang kan? Itu ujian nggak, Pak, kalau orang tua sampai sudah begitu? Anak, istri, keluarga besar, bisnis, harta benda. Pak, kalau seandainya orang berdakwah tapi punya bisnis besar, karena ada masalah dia masuk penjara, akhirnya sebagai gantinya kalau tidak bisa mau masuk penjara harus ikuti saya. Pak, kira-kira ujian seperti itu di zaman seperti ini bisa terjadi nggak, Pak? Orang yang tidak ingat akhirat, tidak ingat siksa Allah, pilih penjara atau pilih neraka, Pak? Pak, di penjara paling lama berapa tahun, Pak? Bapak yang soleh, ibu yang solehah, ada yang mau daftar di neraka cuma sehari? Ada yang berani, Pak? Sehari berapa lama, Pak? Ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Kita jangan kalah sama Al-Ghamidiyah. Dia pilih dihukum mati daripada dia masuk neraka, ya kan, Pak? Bapak ingat kan hadisnya tentang Ghamidiyah, orang yang berzina padahal orang tidak tahu, ya. Kalau dia diam nggak dihukum, tapi datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tohirni, sucikan aku ya Rasulullah, minta dirajam. Walaupun Nabi masih SAW masih menolak, ya, menunggu, melahirkan, menunggu, menyusui, dan akhirnya jujur minta dirajam dan akhirnya mati. Begitu mati mau disolati Nabi,
sallallahu alaihi wasallam, Umar menarik bajunya Nabi, "Ya Rasulullah, alaysat tazni?" Bukankah dia zina ya Rasulullah? Jadi Umar radhiyallahu anhu waktu itu belum paham, seolah-olah orang yang berzina enggak boleh disolati. Apa kata Nabi? "Ya Umaru, seandainya tobatnya dia dibagikan penduduk Madinah, niscaya cukup." Jadi Al-Ghamidiyah, orang yang pernah berzina itu lebih takut mana Pak? Penjara atau neraka? Paham? Jadi ujian itu pasti ada. Ujian kemudahan yang tadi saya serangkan, ujian kesulitan dari musuh-musuh Islam itu pasti ada. Tapi ujian kemudahan itu lebih bahaya. Dan ternyata kalau seandainya tidak lulus, lebih cinta dunia daripada Allah, Rasul dan jihad, divonis oleh Allah menjadi orang yang fasik. Divonis oleh Allah akan didatangkan ancaman Allah yang sangat misterius. Mad dalil, mana dalilnya ini? Dalilnya ayat 24 surat At-Taubah ya ibadallah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jadi kalau kita lebih menyintai 8 perkara tadi daripada Allah, Rasul dan jihad di jalannya, perjuangan di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan perkaranya. Ulama tafsir mengatakan apa yang dimaksud perkaranya. Al-amru huna adalah syai'un mubhamun ji'a litahdid, sesuatu yang misterius yang didatangkan oleh Allah untuk mengancam orang-orang beriman yang lebih mementingkan dunia, harta, bisnis, keluarga daripada Allah, Rasul dan jihad. Dan itu misterius, tidak dijelaskan apa itu ancaman Allah. Misterius itu bisa berupa tsunami, bisa berupa tanah longsor, bisa harga-harga naik, bisa pemimpin yang zalim, bisa kebakaran hutan, apa saja. Ketika orang yang berjuang memilih dunia daripada Allah dan Rasulnya. Pak, contoh-contoh tadi itu saya ngarang-ngarang atau sudah terjadi? Di benua mana Pak? Di Australia atau di Afrika Pak? Makanya Nabi bersabda, ajaban li amril mu'mini, sungguh mengagumkan urusan orang beriman. Semuanya baik dan itu tidak ada kecuali bagi orang beriman. Apabila diuji oleh Allah dengan kesenangan, nikmat, ya, syakaro, syukur, sehingga bertambah ibadahnya, ya ibadallah. Tetapi kalau diuji dengan kesulitan, dia sabar. Masya Allah, ya, di dunia cuma sementara kita, ya akhi. Masya Allah. Makanya kalau kita diberikan ya rezeki lebih Pak ya, rezeki lebih harus bertambah ibadahnya. Salafun soleh mengatakan kalau ada orang diberikan rezeki bertambah, kok tidak bertambah ibadahnya, dakwahnya, jihadnya, tidak bertambah semangat, waspadalah, jangan-jangan itu adalah istidraj, bukan barokah, bukan rahmat dari Allah. Pak, kalau ada orang ya bertambah rezekinya, mobilnya bertambah, rumahnya bertambah, pabriknya bertambah, kebunnya bertambah, apalagi Pak kalau berani?
kok tidak tambah semangat ibadahnya? Waspadailah, jangan-jangan itu bukan barokah, bukan rahmat, tapi istidrak. Makanya kita harus mauqif kita dalam menyikapi ujian, apakah kemudahan, apakah kesulitan, kita harus benar. Kalau kemudian kita bersyukur, jangan sombong. Kalau kita dapat kesulitan, jangan takut, ya kita sabar, ya ibadallah. Dunia sementara, ya ibadallah, tapi di neraka 1 hari saja gak berani kita, ya ibadallah. Inilah Bapak sekalian, ya, yang bisa kita pahami tentang awamil, faktor-faktor yang menjadikan kita istiqomah. Terakhir sudah barang tentu adalah ad-du'a. Ini yang terpenting, karena kita semua lemah. Makanya doa yang paling sering dibaca oleh Nabi, yang diriwayatkan oleh Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan doa yang paling sering diulang-ulang oleh Nabi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Untuk selalu Islam, rumah tangga kita Islami, bisnis kita Islami, dakwah kita Islami, politik kita Islami. Semoga kita semua Bapak Ibu sekalian diberikan istiqomah oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita tadi telah mendengarkan bagaimana perjuangan perlu keistiqomahan. Bapak-bapak, sebelum mungkin bapak-bapak ada yang kurang jelas tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahzami, kami memberikan kesempatan tanya jawab. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Oh iya, silakan Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Nur Hidayat, Pak. Ya Pak Nur Hidayat, Mohon hafizallah. tanya tadi Bapak Ustadz menerangkan bagaimana kita harus memegang Al-Quran dan Sunnah. Dan bagaimana kita membedakan itu Sunnah dan hadis, Pak. Apakah pemahaman saya itu agak berbaur antara Sunnah dan hadis? Iya Pak. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hidayat, hafizahullah. Ini pertanyaan bersifat akademis Pak ya. As-su'al al-jami'i. Bedanya antara sunnah dan hadis. Ya. Ya. Walaupun kedua-duanya dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi. Itu sunnah dan hadis. Tetapi dalam istilah sedikit dibedakan Pak. Kalau ada istilah hadis dalam kitab-kitab referensi kita, itu tidak serta-merta pasti sahih. Makanya ada istilah hadis sahih, hadis dhaif, berarti lemah. Hadis maudhu, hadis palsu. Tetapi kalau sunnah itu Pak dalam tradisi ilmiah itu pasti benar, pasti benar. Makanya tidak ada sunnah dhaifah, enggak ada. Sunnah maudhu'ah enggak ada. Maka sunnah disebut as-sunnatul mutahharah, sunnah Nabi yang disucikan. Itu dalam istilah akademis seperti itu Pak ya. Makanya kalau kita mengatakan sunnah harus yakin benar-benar itu sahih. Kalau kita ceramah atau ngajar, kita belum yakin karena tadi belum buka kitab umpamanya, tapi kita ingat ada riwayat seperti jangan buru-buru qala Rasulullah, jangan begitu. Jangan kata jangan, tapi kama waroda fir riwayah, sebagaimana dalam riwayat. Kalau riwayat itu bisa sabda Nabi, bisa juga ungkapan sahabat atau ungkapan ulama. Itu Pak ya, untuk hati-hati supaya kita tidak berbohong kepada Nabi. Nah. Ya. Kalau mungkin saya bisa menjelaskan. Silakan. Mungkin kalau saya salah bisa diluruskan Ustaz. Kalau hadis itu mengarah kepada ucapan Ustaz ya.
ucapan Nabi. Tapi kalau sunnah itu mengarah kepada amalan serta ucapan Nabi. Jadi kadang-kadang Rasulullah SAW itu tidak berbicara, tapi dia mengamalkan sesuatu, sahabat melihat. Itu masuk ke dalam sunnah gitu. Tidak pernah bicara, tapi sahabat melihat, oh kebiasaan Rasulullah SAW itu seperti ini. Kemudian dimasukkan di dalam hadis. Ini masuk dalam sunnah. Apa betul gitu? Jadi kalau misalkan hadis memang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, betul apa katanya Ustaz Ahzami, kalau sudah sunnah itu karena dari Nabi, contoh dari Nabi, ya pasti betul. Kalau ucapan hadis-hadis itu banyak sahabat riwayat-riwayat yang bermacam-macam gitu. Jadi bisa dibedakan, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, bahkan ada yang tidak diucapkan orang bicara ini, yaitu hadis maudhu'. Mungkin itu Pak. Ini ada yang pertanyaan, umat Islam yang mayoritas ini harus diakui masih lebih banyak yang tidak sumber kebenaran. Umat Islam yang mayoritas ini harus diakui masih lebih banyak yang tidak memahami sumber kebenaran, yaitu Quran dan hadis, Quran dan sunnah. Lebih banyak yang kurang ilmunya terkait Al-Quran dan sunnah ini, sehingga umat tetap membutuhkan ulama yang lurus, hanif, istiqomah sebagai pembimbing untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Dalam hal ini ulama seperti apakah yang harus diikuti oleh umat Islam dalam upaya untuk istiqomah dan berkomitmen terhadap sumber kebenaran atau perjuangan dan manhajnya? Terima kasih Bapak yang soleh, Ibu yang solihah, hafizakumullah. Umat Islam mayoritas wajib kita syukuri, Pak. Supaya kita tidak bermimpi menjadi umat Islam yang minoritas. Bagaimanapun mayoritas itu nikmat Allah. Bapak kira-kira kalau hidup di tengah-tengah Amerika, tengah Eropa dengan di Indonesia, masih nyaman mana dalam beribadah, Pak? Tetap harus kita syukuri. Ini supaya tidak difahami mayoritas itu selalu buruk. Tetapi hafizakumullah, nikmat ini harus benar-benar disyukuri dengan cara meningkatkan pemahaman umat Islam secara benar, atau istilah disebut dengan tau'iyah, penyadaran, pencerahan. Ya, karena tidak sedikit ya manusia yang Islam dari kecil, lahir dari rahim ibunya sebagai bayi yang beragama Islam karena bapaknya muslim, ibunya muslimah. Tapi setelah itu tidak belajar Islam. Kira-kira ada nggak Pak itu? Sedikit atau banyak Pak? Banyak atau banyak Pak? Nah, kewajiban kita semua dalam berikan tau'iyah. Nah, pertanyaannya tadi dikaitkan dengan ulama, butuh ulama yang lurus. Ini juga tetap harus difahami. Yang jelas yang diikuti pertama itu Al-Quran dan Sunnah. Jangan langsung lompat ulama. Makanya kita jangan menyerahkan diri kepada ulama. Tetap kita menyerahkan diri kepada Allah dengan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Maka belajar semua. Nah, nanti kalau kita tidak faham umpamanya, karena Quran pakai bahasa Arab, Sunnah pakai bahasa Arab, tidak semuanya orang Islam faham, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kita belajar tafsir dari Syekh Fulani, belajar hadis dari Syekh Fulani,
belajar fikih dari Syekh Fulani, belajar nahwu, sorob, balaghah dari Ustadz Fulani. Nah, ketika kita tidak tahu, tanyalah pada ulama. Nah, tadi pertanyaannya, ulama yang seperti apa kriterianya? Jawabnya juga tetap dalam Quran. Ulama itu definisinya yang benar adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kenapa ayat ini harus kita ulang-ulang, Pak? Karena sebagian anak bangsa, sebagian saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah, dia tidak semuanya faham istilah ulama dalam Islam. Mari Bapak Ibu saya bertanya dan kita semua merenung. Saya dan Bapak dan Ibu kalau pergi ke pesantren, bertanya pada santri-santri kita ya, yang kita cintai. Nah, santri, menurut kamu ulama itu siapa? Atau ulama diterjemahkan bahasa Jawa Timur apa, Pak? Kiai. Menurut kamu kiai itu siapa? Jawabnya santri apa kira-kira, Pak? Kiai, anak santri yang di pesantren biasanya apa jawabannya? Kiai itu yang punya pesantren, bisa membaca kitab kuning, ya kan, Pak? Nah, itulah bayangan saya, ya, seorang santri. Kalau nggak punya pesantren, nggak bisa baca kitab kuning, bukan kiai, ya kan, Pak? Bapak pindah sekarang, ya. Tanya ibu-ibu majelis taklim sosialita di Jakarta, Surabaya yang sering ngaji. Kalau ngaji, ya, wawanya setengah jam, Pak. Wawa itu apa, Pak? Dandan. Bu, menurut ibu ulama itu siapa? Apa jawabnya sebagian ibu-ibu? Ulama adalah orang yang sering ceramah, masuk TV, terkenal. Dan kalau dia sudah haji disebut kiai. Ya kan, Pak? Bapak pindah ke IAIN Sunan Ngampel atau UIN Sunan Ngampel atau Kalijaga di Jogja atau UIN Jakarta sana. Tanya mahasiswa, ulama menurut Anda siapa? Apa jawabannya kira-kira? Sama atau beda dengan jawaban santri kira-kira? Beda. Ulama itu minimal S3, doktor, mempunyai madhab baru, madhab Ciputat, madhab UIN Ngampel. Jadi intinya bisa istihad, ya kan, Pak? Padahal kalau kita kembali pada Quran, benar. Kata Quran itu ulama adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah ulama. Jadi ulama adalah hamba-hamba Allah, bukan hamba manusia, bukan hamba jabatan, bukan hamba TV, bukan hamba siapapun. Takutnya hanya kepada. Makanya ulama tafsir mengatakan kalau ada orang berilmu tapi tidak takut kepada Allah, itu bukan ulama tapi jami'ul maklumat, orang yang tukang mengumpulkan, menghimpun maklumat, informasi tafsir, hadis, fikih, ngajar di mana-mana. Tetapi dia tidak takut pada Allah. Pak, ada nggak di dunia orang seperti itu? Pakar tapi tidak takut pada Allah? Pakar tapi mengatakan jilbab tidak wajib? Pakar mengatakan semua agama benar? Ada nggak, Pak? Nah, itulah ulama tafsir membedakan antara ulama dengan jami'ul maklumat. Ikutilah ulama yang takut kepada Allah, yang komitmen dengan Quran dan Sunnah. Itu aja, Pak, ya. Saya tambah, Ustaz. Berkenaan dengan ini, kita ini awam, Ustaz, ya. Kita kepingin belajar agama dan awam. Kita tidak tahu guru yang akan kita jadikan guru ini mengarahkan kita kepada jalan lurus atau jalan yang tidak lurus. Mungkin ada trik-trik kita ini sebelum belajar, ada doa-doa tertentu yang agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita jalan sehingga kita mendapatkan seorang guru yang
betul-betul memberikan pelajaran agama yang lurus pada kita. Mungkin ada doa-doa tertentu atau ada pekerjaan-pekerjaan lain yang perlu kita anukan sehingga kita mendapatkan pendidikan agama ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih Ustaz. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, al-Islamu dinul amali wad du'a. Islam agama amal, ya juga agama doa. Ya doa, ya ikhtiar. Dan tidak ada doa yang lebih mulia daripada doa, ya Al-Quran, doa dan sunnah. Dan kita kan diajari oleh Allah, wa qur rabbi zidani. Sering saya ceramahkan ayat ini, tidak ada doa yang kita minta ditambah lagi kecuali ilmu, Pak. Ini menggambarkan pentingnya ilmu. Makanya dalam surat Al-Kahfi, kenapa kisah Musa alaihissalam berguru dengan hamba Allah itu, yang dalam hadis disebut Khidir, dengan kisah Dzulqarnain. Kenapa kisah Musa disebut lebih dahulu baru kisah Dzulqarnain? Ulama tafsir mengatakan, karena perjalanan Musa itu perjalanan untuk tolabul ilmi, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu lebih didahulukan daripada perjalanan jihad. Karena Dzulqarnain itu adalah berjihad di jalan Allah yang mempunyai dua kekuasaan timur dan barat. Ya. Makanya tidak ada doa yang kita minta ditambah lagi di dalam Quran kecuali ilmu. Pak, di dalam Quran ada nggak? Wa qur rabbi zidni malan. Ada nggak Pak? Ya Allah berilah aku mal. Apa mal Pak? Yang diterjemahkan ibu-ibu dengan mall. Karena kalau nggak punya mal, terus nggak ada doa bagi ustadz dan bapak semua. Nggak ada doa wa qur rabbi zidni zaujatan. Ya Allah tambahilah aku istri. Ada Pak? Yang ada ilman. Kenapa? Karena harta benda kita, istri kita, kekuasaan kita tidak akan baik tanpa adanya ilmu. Itu doa apa ya? Yang doa yang lainnya silahkan buka hadis atau doanya para ulama. Tapi intinya ya ibadallah, ya doa penting tapi tidak cukup. Harus cerdas walaupun kita bukan ulama. Bukankah saya, Bapak Ibu semuanya juga sama, dulunya belajar. Ya. Tetapi muasofat kriteria ulama itu diantaranya takut kepada Allah, sholat berjamaahnya rajin, hafidhakumullah, berpihaknya kepada Allah, Rasul dan umat Islam, kemudian bisa menjadikan contoh. Karena ulama tidak hanya ceramah, pemimpin itu harus menjadi uswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu diantara muasofat kriteria Pak ya. Karena tidak semua orang Islam tahu balaghah, tahu sorob, tahu nafsir. Tapi paling tidak kriteria-kriteria umum itu harus diketahui sehingga kita tidak salah alamat dalam mencari guru. Rabbi zidni ilman. Insyaallah. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Adakah tip-tip untuk kaum wanita agar tetap istiqomah dan mau memperjuangkan di jalan Allah SWT, apalagi wanita-wanita muda di zaman modern ini? Terima kasih. Masya Allah. Ini judul ceramah yang baru ini Pak. Tapi jawabnya sederhana. Insya Allah Bapak Ibu dan yang tanya juga sudah paham. Ingat Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran kalau ada khitab dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu mencakup laki dan perempuan. Perempuan sudah include dalam ayat itu. Jadi ceramah tadi itu sama saja. Menjadi perjaka, menjadi gadis, menjadi laki, perempuan sama saja harus istiqomah. Tapi khusus dengan perempuan sudah barang tentu hafidhakumullah ditambah lagi ditambah lagi hafidhakumullah, yaitu akhlak yang bernama al-haya. Malu itu bagian daripada iman. Kenapa saudara sekalian? Karena nasihat Nabi, fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Jadi kalau kamu sudah tidak punya malu, udah naudzubillah berbuat apa saja terjadi. Itu bukan hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan, dan perempuan yang harus lebih malu lagi. Karena dia adalah madrasatul aulad. Perempuan itu dosennya para anak kita semua. Madrasah universitasnya
universitasnya anak. Al-ummu madrasatul ula in a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu itu sebuah perguruan tinggi yang pertama. Kalau kamu benar-benar mempersiapkan dengan baik, hafizakumullah, maka sesungguhnya kamu telah mempersiapkan bangsa yang harum namanya. Jadi perempuan, anak-anak kita, istri kita harus ditingkatkan rasa malunya. Malu bukan berarti tidak belajar Bapak sekalian. Karena saudara sekalian, bukti bahwa kita malu kepada Allah harus rajin belajar. Maka sekarang saya bergembira, di mana-mana pesantren, di mana-mana perguruan tinggi, sekarang banyak yang ranking itu yang hafal Quran justru perempuan, Pak. Ya. Dan pengalaman dari guru-guru yang mengajar tahfidzul Quran, saya lagi belajar jadi guru juga. Ya, pengaruh ibu itu luar biasa. Kata teman saya yang mengelola tahfidzul Quran, kalau seorang anak abinya itu hafal Quran, Pak, itu paling banyak atau rata-rata lah anaknya yang hafal Quran cuma 30%. Jadi kalau anaknya 10 yang hafal berapa? Kalau yang abinya hafal Quran 30. Tetapi kalau yang uminya, ibunya yang hafal Quran, pengaruhnya dahsyat, Pak. Rata-rata yang hafal 80%. Jadi kalau anaknya 10, yang hafal berapa, Pak? Nah, ini pertanyaan selanjutnya sudah Pak ya. Terakhir, mungkin ada bapak-bapak yang bertanya, Ustadz, saya ingin punya anak hafal Quran, tapi istri saya nggak hafal Quran. Sementara banyak perempuan-perempuan yang hafal Quran belum punya suami, Ustadz. Solusinya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, ada lagi yang ditanyakan? Om, mari, silakan. Enggak cukup, Pak? Masih? Waktunya enggak kemalaman? Enggak. Masih semangat, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya masalah surat At-Taubah ayat 84 itu yang 24 ya? 84. Oh, 84. Ini, tolong dibaca, Pak, ayatnya. yang mengenai terjemahannya saja, Pak. Iya, ya, silakan. Mengenai larang menyebutkan orang munafik Wala tusalli ala dan hatim. mendoakannya di Iya, atas kuburnya. Itu berlaku buat Rasulullah atau global umatnya? Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hadis ayat ini turun berkaitan dengan ya niat Nabi untuk menyolati ya Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan BMI. Tahu Pak BMI? Bapak Munafikin Internasional. Pak, kira-kira orang hebat nggak Pak dia ini? Hebat Pak, belum pernah kuliah bahasa Arabnya lancar Pak. Kenapa Pak? Maksudnya supaya kita tidak mudah silau dengan orang yang pintar bahasa Arab, walaupun pintar bahasa Arab penting. Begitu mau sholati, turun ayat wala tusalli ala ta'abad itu. Jangan kau sholati orang yang mati dalam keadaan kufur munafik. Apakah berlaku untuk kita semua? Jawabnya adalah kaidah dalam ulumul Quran atau usul fikih juga. Al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang menjadi pegangan dalam memahami Quran adalah ya umumnya ya ibrah. Jadi ketika teksnya umum berlaku untuk semuanya, bukan sebab yang khusus, bukan hanya karena Abdul bin Salul itu meninggal dunia. Tetapi permasalahannya kalau zaman sekarang kita ini tidak punya Hudzaifah, Pak. Radhiyallahu anhu. Dulu nama orang-orang munafik itu memang rahasia, dirahasiakan Nabi sebelum Nabi meninggal dunia, diserahkan kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau melihat orang yang kelakuannya kayak orang munafik, ngakunya Islam tapi bohong, berkhianat, tidak jujur, membela orang kafir, maka Umar tidak langsung berani nyolati Pak jenazahnya. Umar lihat dulu Hudzaifah bagaimana, karena Hudzaifah yang punah, makanya disebut dalam sirah sahibu sirri Rasulullah, intelijen Nabi.
Begitu Hudzaifah nyolati, Umar nyolati, berarti bukan munafik dia, mukmin. Tetapi kalau Hudzaifah pergi, jenazahnya dibiarkan tidak nyolati, Umar langsung pergi. Nah problemnya sekarang Pak, munafik sekarang sedikit atau banyak Pak? Banyak atau banyak? Sementara sahabat Hudzaifah ada nggak? Nah itu masalahnya. Tetapi sifat-sifatnya munafik diterangkan dalam Quran dan Sunnah. Kalau kita yakin orang yang meninggal tadi persis sifat-sifat Quran dan Sunnah, ya kita jangan sholat. Tapi tidak boleh kampanye Pak. Nanti gaduh. Ya, kita gaduh. Kenapa? Takut kita terjatuh salah dalam menyolati orang. Karena sholat jenazah itu hukumnya cuma sekedar fardu kifayah. Tapi kalau salah nyolati orang kafir, hukumnya apa Pak? Hukumnya apa Pak? Itu pentingnya kita mengetahui fikhul aulawiyat, fikih prioritas, dan fikhul muwazanah, menimbang-nimbang. Tapi sekali lagi jangan mudah menuduh orang munafik, karena itu berkaitan masalah hati, dan yang tahu hati manusia hanyalah itu aja. Cukup ya? Coba sudah malam. Ya. Saya kira cukup. Mohon bantuannya Ustaz untuk ditutup dengan doa. Saudaraku sekalian, hafizakumullah, kita berdoa di masjid yang mulia ini, Masjid Ar-Royan. Semoga kita semua dimasukkan surga oleh Allah dari pintu Ar-Royan dan pintu-pintu yang lainnya, diberikan istiqamah sampai kita dipanggil oleh Allah mendapatkan husnul khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'aman yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wa sultanik. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والظالمين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان على أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين ومن على شاكلتهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وسب العذاب عليهم من فوقهم بعزتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق بعزتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب العلماء. اللهم ألف بين قلوب الدعاة إلى الله. اللهم ألف بين قلوب العاملين للإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الثبات والاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan pada Ustaz Ahzami dan